Halo semuanya, selamat datang di catatan anomali. Kalau menyebut Li Ka-shing, kata apa yang pertama terlintas dalam pikiran kalian? Ya, orang terkaya di Tiongkok dan pengusaha Konfusianisme. Setelah kematian istrinya, Chong Yue-ming, Li Ka-shing bahkan bersumpah untuk tidak menikah lagi seumur hidup. Oleh karena itu, hal pertama yang terlintas dalam pikiran banyak orang adalah kata-kata positif. Tetapi di belakang semuanya, ada rahasia yang tidak diketahui. Beberapa bahkan mengatakan, istri Li Ka-shing, Chong Yue-ming, meninggal secara tidak alami. Setelah kematiannya, jiwanya juga terjebak di Universitas Hong Kong. Hari ini kita akan membahas kematian Chong Yue-ming di Hong Kong dan beberapa masalah feng shui di balik kompleks terkenal. Pada tanggal 29 Juli 1928 di rumah seorang guru di kota Chaoshan, Tiongkok, seorang anak laki-laki lahir. Karena pengaruh keluarga, anak ini menerima pendidikan yang baik. Tapi hari-hari baik tidak berlangsung lama. Perang pecah pada tahun 1937. Pada tahun 1939, ayah dari anak kecil itu memutuskan untuk melarikan diri bersama keluarganya ke Hong Kong, mengunjungi adik laki-laki istrinya. Adik istri pada saat itu adalah seorang pengusaha yang sangat sukses di Hong Kong. Ia dikenal sebagai Raja Jam Tangan pertama Hong Kong. Pada tahun 1940-an, Chongnan Watch Company didirikan, lalu berkembang menjadi Chongnan Group. Tetapi setelah keluarga anak itu datang ke Hong Kong, adik istrinya memberi mereka sebuah gudang sebagai tempat untuk mereka tinggal. Sejak saat itu, tidak begitu bersedia untuk memberikan banyak bantuan lagi. Karena tuntutan hidup, anak kecil itu hanya bisa pergi untuk bekerja paruh waktu di pabrik jam tangan pamannya. Tetapi hidup yang pahit pasti ada rasa manis. Paman mempunyai seorang adik sepupunya yang 4 tahun lebih muda darinya. Terlihat sangat cantik, cerdas, dan baik hati. Adik sepupunya sejak kecil dibesarkan dalam keluarga istimewa. Setelah mengetahui apa yang terjadi pada kakak sepupunya, ia tidak pernah meninggalkannya. Sebaliknya, dia membantunya untuk mengubah aksennya, mengajarinya bahasa Kanton dan Inggris, dan membantunya memasuki kehidupan lokal. Dan terus seperti ini. Hati kedua anak itu semakin dekat. Setelah timbul perasaan cinta, anak laki-laki itu bekerja lebih keras lagi. Tetapi kemalangan tiba. Ayahnya tiba-tiba jatuh sakit karena tuberkulosis. Sebelum meninggal, sang ayah meraih tangan anak itu dan berkata, "Lebih baik memohon diri sendiri daripada memohon orang lain." Dan mulai saat itu, anak itu menjadikan kata-kata ayahnya sebagai pedoman tindakannya sendiri. Pada tahun 1950, pria muda yang berusia 22 tahun menggunakan uang yang disimpan dari pekerjaan paruh waktu untuk mendirikan pabrik plastik Sungai Yangtze. Adik sepupunya belajar di Universitas Hong Kong. Di masa awal bisnis, ia selesaikan satu persatu dengan bantuan sepupunya. Saat itu, adik sepupu sudah mencapai usia matang. Orang tua sepupunya mulai membantunya mencari beberapa orang. Tetapi adik sepupu dengan tegas menolaknya. Setelah pabrik plastik Sungai Yangtze stabil, pria muda itu berkata pada paman ingin menikahi adik sepupunya. Tetapi ditentang sangat keras. Demi memisahkan mereka, sampai mengirim adik sepupu ke Jepang untuk belajar. Pria muda itu bersumpah harus belajar lebih keras demi meningkatkan karir dan membuktikan diri pada paman dan bibinya. Segera kesempatan itu tiba pada tahun 1957 saat pria muda itu sedang membaca majalah bahasa Inggris. Dia menemukan di Italia ada pabrik plastik yang menghasilkan bunga plastik yang sangat populer. Dia pun pergi ke Italia untuk menyelidiki. Kemudian, bunga plastik juga diperkenalkan di Hong Kong dan ternyata laku sangat keras. Omset pabrik plastik Sungai Yangtze menembus sampai 21 miliar lebih. Pria muda itu dikenal sebagai Raja Plastik Hong Kong. Adik sepupunya begitu lulus di Jepang langsung kembali ke Tiongkok. Keduanya sudah berusia 30-an saat itu. Cinta dua orang akhirnya menyentuh hati paman dan bibi. Paman dan bibi setuju untuk masalah pernikahan mereka. Pria muda dalam cerita ini adalah Li Ka-shing. Adik sepupu dalam cerita ini adalah Chong Yue-ming. Pada tahun 1963, Li Ka-shing menghabiskan sejumlah besar uang membeli rumah besar sebagai rumah perkawinan. Tahun 1964 dan 1966, kakak beradik Li Ziju dan Li Zikai lahir satu persatu. Chong Yue-ming juga mulai mundur dan fokus ke dalam keluarga. Hingga pada tahun 1972, Chengkung Industrial terdaftar. Chong Yue-ming pun ditunjuk sebagai direktur eksekutif. Li Ka-shing membuat sejumlah keputusan bisnis yang sangat penting.
Semua tidak dapat dipisahkan dari dukungan Chuang Yueming. Malam tahun baru Tiongkok 31 Desember 1989, dia dan Chuang Yueming menghadiri pesta penyambutan. Li Ka-shing dan istrinya terlihat berseri-seri. Hal ini disampaikan oleh media pada saat itu. Sepasang kekasih yang paling menarik sorotan kamera. Namun yang tidak diduga adalah keesokan harinya, pada 1 Januari 1990, Chuang Yueming meninggal karena serangan jantung mendadak. Semua jenis spekulasi di media muncul mengenai kematian mendadak dari Chuang Yueming. Dia baru berusia 58 tahun saat meninggal. Dan sebelum kematian Chuang Yueming, ia tidak berada di dalam kediaman Li. Informasi publik keluarga Li berkata, Chuang Yueming meninggal karena serangan jantung. Tetapi beberapa media mengatakan saat itu Chuang Yueming mengonsumsi banyak obat. Dengan kata lain, dia bunuh diri. Meski media mengatakan tidak ada bukti langsung. Tetapi mengapa Chuang Yueming bunuh diri? Ada banyak spekulasi media. Sebelum dia meninggal, dia benar-benar menderita depresi. Dalam novel yang ditulis oleh Liang Fengyi, seorang pengusaha dan penulis Hong Kong yang terkenal, pernah menyebutkan, setelah karirnya naik, Li Ka-shing dikelilingi oleh semua jenis wanita. Juga ada rumor, sebelum Chuang Yueming meninggal, Li Ka-shing pernah berhubungan dengan seorang wanita. Ada gosip tersebar, Chuang Yueming tidak tahan dengan suaminya. Pengkhianatan perasaan terjadi. Sejak saat itu, menderita depresi. Li Ka-shing tidak pernah menanggapi hal ini, tetapi pada Juli 2003, sebuah buku berjudul Behind the Myths Li Zikai diterbitkan, malah mengungkapkan beberapa rincian. Penulis buku ini adalah tokoh media veteran di Hong Kong. Di dalam buku juga dipublikasikan foto-foto interior keluarga Li yang tidak diketahui. Masih ada beberapa rincian perselisihan keluarga Li, juga kisah antara Li Zikai dan ibunya. Di tahun-tahun terakhirnya, Chuang Yueming merasa sangat tertekan. Setiap hari dia harus menelpon putranya yang ada di Kanada. Li Zikai terus-menerus membujuk ibunya melalui telepon agar meninggalkan Hong Kong. Setelah Li Zikai kembali ke Tiongkok, dia tinggal bersama ibunya. Pagi hari kematian Chuang Yueming, inilah yang tertulis dalam buku. Ketika Li Zikai bangun perlahan, dia menemukan tubuhnya ditutupi oleh pakaian ibunya. Dan ibunya sudah tidak ada. Sebenarnya dia pergi kemana? Setelah bertahun-tahun kemudian, saat tersadar dari mimpi, dia selalu menyalahkan dirinya sendiri. Jika dia bisa mengerti bahasa Jepang, mengerti apa yang ibunya bicarakan dengan bibi dari Jepang, maka semuanya apakah bisa tidak akan sama? Apakah sejarah bisa ditulis ulang? Deskripsi ini juga mengisyaratkan Chuang Yueming kemungkinan telah mengakhiri hidupnya sendiri. Selain buku ini, setelah kematian Chuang Yueming, perubahan hubungan Li Zikai dengan ayahnya juga memiliki makna yang dalam. Setelah kematian ibunya, Li Zikai langsung pindah dari rumah. Kemudian setelah waktu yang sangat lama, Li Zikai lebih suka tinggal di hotel. Tidak ingin pulang dan menetap di rumah. Meski Li Ka-shing pernah berkata, pasti tidak akan pernah menikah lagi, dan dia yang berusia 90 tahunan juga menepati janjinya. Tetapi 2 tahun setelah kematian Chuang Yueming, Li Ka-shing bertemu dengan seorang wanita kepercayaannya, yaitu Chow Kai-shuen, yang 32 tahun lebih muda darinya. Keduanya pernah difoto oleh wartawan dengan tangan bergandengan erat, seperti sepasang suami istri. Dan Chow Kai-shuen sangat berbeda dari beberapa wanita sebelumnya. Dia bukan hanya pendiri Chow Kai-shuen Fund, dia juga direktur Li Ka-shing Fund. Pada tahun 2006, dia pernah disebut sebagai salah satu dari top 10 women in business in Asia oleh Wall Street Journal tahun itu. Beberapa tahun itu, Li Ka-shing mampu fokus pada pengembangan industri teknologi. Hal ini juga tidak terlepas dari strategi Chow Kai-shuen. Pada tahun 2007, Chow Kai-shuen membujuk Li Ka-shing untuk menginvestasikan 60 juta US dollar pada Facebook yang tidak menguntungkan pada saat itu. Setelah Facebook go public, investasi ini memberi mereka 1 miliar US dollar pendapatan. Bisa dikatakan bahwa strategi Chow Kai-shuen sama sekali tidak kalah dengan Chuang Yueming. Beberapa tahun setelah kematian istrinya, Li Ka-shing berinvestasi dalam pembangunan Chuang Yueming Civic Center di Universitas Hong Kong. Gedung Fisika Chuang Yueming dan Gedung Kimia Chuang Yueming digabung menjadi Chuang Yueming Building Group. Untuk menghormati istrinya yang sudah meninggal, seharusnya ini adalah topik pembicaraan yang indah.
Tetapi mengapa dalam beberapa tahun terakhir semakin disebarluaskan maka semakin aneh? Pusat kewarganegaraan Chongweming di Chongweming Building Group lebih terkenal dari dua gedung lainnya. Alasannya adalah munculnya bangunan ini dan beberapa kebetulan dalam teori Feng Shui. Eksterior seluruh bangunan dari atas terlihat sama seperti peti mati yang besar. Di kaca atap terukir beberapa pola koin tembaga. Pola 3 koin tembaga di kaca seperti menjadi sebuah kelompok. Koin tembaga yang terbuat dari senjata. Senjata ini dalam Feng Shui adalah senjata ajaib yang digunakan oleh penyihir untuk menangkap hantu. Memiliki efek mengusir roh jahat. Sampai di dekat Chongweming Civic Center, beberapa dekorasi di dalamnya juga sangat aneh. Pertama, liftnya hanya naik dan tidak turun. Lift lantai 5 tidak bisa langsung turun. Harus berjalan beberapa langkah terlebih dahulu dan baru bisa naik lift lagi. Ini adalah bencana bagi orang yang pergerakannya terbatas. Juga ada rumor, Chongweming sebelum kematiannya bergerak menggunakan kursi roda. Hal ini sangat merepotkan, jadi ada beberapa orang yang bertanya, apakah Li Ka-shing dengan sengaja menjebak jiwa Chongweming di lantai atas? Pegangan tangga pejalan kaki di gedung semuanya terbuat dari kayu willow yang kokoh. Kayu willow adalah peti mati yang terkenal. Peti mati yang terbuat dari kayu willow tidak akan membusuk selama ratusan tahun. Di setiap toilet wanita di gedung, semua memiliki cermin berukuran seluruh tubuh. Mudah bagi gadis-gadis untuk berdandan. Chongweming sebelum kematiannya sangat suka bercermin. Ada 3 air mancur di depan gedung. Selalu mengalirkan air. Ada orang yang berkata, terlihat seperti dupa 3 pilar yang selalu naik ke atas. Semua jenis kebetulan membuat orang takut. Beberapa orang berkata, Li Ka-shing ingin mengunci jiwa istrinya di gedung, agar jiwa Chongweming terus membantu keluarga Li. Dan masih ada yang berkata, Li Ka-shing meskipun kaya, tetapi setelah tahun-tahun terakhirnya, dia sangat kesepian. Dia ingin mengirim jiwa istrinya, tinggal di dalam gedung untuk sementara waktu, dan bersama kembali setelah kematiannya. Tentu saja beberapa orang mengatakan, itu hanya kebetulan. Lalu, apakah itu sebuah kebetulan? Menurut warga Hong Kong, Feng Shui adalah budaya kuno. Pertempuran Feng Shui paling terkenal di Hong Kong tidak lebih dari HSBC. Bertempur dengan gedung Bank of China. Ada banyak orang yang sangat percaya pada Feng Shui. Alasan mengapa Hong Kong Central begitu berkembang, semuanya berkat Victoria Bay. Seperti yang bisa dilihat dari peta, air di Pulau Hong Kong mengalir di Sungai Pearl, memasuki pelabuhan Victoria, di mulut penampungan air melewati Kwun Tong, memasuki gerbang ikan mas, dan terakhir ada benua naga timur yang menghalanginya agar aliran tidak begitu deras. Air menerjang masuk di mulut besar, memperlambat aliran air dan keluar dari mulut kecil. Ini adalah pola tertinggi dari Feng Shui. Mari lihat lagi pantai utara dan selatan pelabuhan Victoria. Samsasue adalah daerah yang cembung, lingkaran tengah adalah daerah yang cekung. Kedua daerah disambung dengan sempurna. Pola ini juga merupakan keberuntungan besar dalam Feng Shui. Selain keduanya, Samsasue di daerah itu juga membentuk 3 api terkuat, 3 dewa ganas dalam Feng Shui. Nafas ini menyapu seluruh pusat. Lokasi HSBC yaitu menghadapi aura jahat ini. Dalam menghadapi aura jahat yang begitu kuat, apa yang dilakukan HSBC? Pertama, HSBC membeli sebuah tanah di depan bangunan. Banyak tanaman yang ditanam. Setelah melewati penyangga taman, sampai di pintu masuk bank, ada 2 singa jantan yang menjaga bank, Stephen dan Shruti. Selain itu, HSBC benar-benar mengosongkan lantai pertama. Sama halnya dengan pintu, lobi lantai 1 bank HSBC, selain 2 eskalator, sudah tidak ada apapun di sana. Karena Samsasue menempel di atas tanah, aura jahat ini melewati lantai pertama, dihindari dengan sempurna. Setelah menghindari aura jahat, hal berikutnya yang perlu dipertimbangkan adalah cara menyerap sejumlah kecil aura jahat untuk mengumpulkan kekayaan. Tadi baru disebutkan ada 2 eskalator di lantai pertama, ditambah apa yang disebut puncak di lantai pertama. Sebenarnya adalah sebuah kaca bening. Aura jahat bisa menembus kaca sedikit demi sedikit. Inilah sedikit energi aura kekayaan jahat. Agar HSBC tidak pernah gagal dalam dunia keuangan Hong Kong. Namun, pola HSBC dalam Feng Shui pada tahun 1982 dipatahkan oleh Bank of China. Bank of China membangun gedung tertinggi di Asia saat itu, di sebelah HSBC.
Bentuk gedung Bank of China seperti senjata tajam langsung ke awan. Titik tajam menunjuk ke HSBC. Setelah selesainya gedung Bank of China pada tahun 1990, saham HSBC jatuh terus-menerus. Kinerja tahun itu sangat buruk karena menghadapi gedung Bank of China. Tahun kedua, HSBC berada di puncak. Siapkan 2 meriam baja sepanjang 17 meter untuk menghadapi Bank of China. Pertempuran semacam ini masih dibicarakan oleh warga Hong Kong hingga hari ini. Bisa dilihat seberapa besar warga Hong Kong yang percaya pada Feng Shui. Masalah masih belum selesai. Beberapa tahun kemudian, Li Ka-shing mendapatkan sebidang tanah di tengah HSBC dan gedung Bank of China. Setelah banyak saran Feng Shui, bangunan industri Cheng Kung milik Li yang kaya raya dirancang untuk dikelilingi oleh perisai di semua sisi, dan eksteriornya terbuat dari kaca tahan ledakan. Meskipun bangunan tidak terlihat sangat estetis, tetapi terlihat begitu kokoh, seperti benteng. Berhasil menahan serangan Bank of China dan HSBC. Perang Feng Shui di pusat Hong Kong berakhir di sini. Oke, mari kita kembali ke awal cerita. Apakah gedung Chuang Yueming dirancang oleh Li Ka-shing? Hal pertama yang perlu diketahui, makam asli Chuang Yueming terletak di pemakaman Chai Wan, Hong Kong. Jika Li Ka-shing benar-benar ingin menggunakan hantu istri untuk melakukan sesuatu, dia harus melemparkannya ke tempat di mana tulang itu terkubur. Selain itu, ada satu poin dalam Feng Shui, prinsip dasar yang sangat penting, yaitu salah satu buku pemakaman yang dianggap klasik oleh banyak ahli Feng Shui. Buku pemakaman menyebutkan, manusia yang diterima dari orang tuanya, kerangka sisa-sisa orang tua marah, sisa-sisa generasi mendatang dalam naungan. Artinya, jika ada seseorang ingin melewati nenek moyang mereka atau kuburan seorang kerabat, mengunjungi seluruh keluarga, hal yang harus dilakukan adalah mencari tanah harta karun Feng Shui. Kubur kerabatnya di sana, agar Feng Shui menjaga orang yang dicintai. Dengan demikian, keluarga akan menjadi semakin sejahtera. Jika Li Ka-shing benar-benar ingin menggunakan Feng Shui untuk melakukan sesuatu, maka dia tidak mungkin tidak paham dengan prinsip-prinsip dasar Feng Shui. Oke, terakhir, saya ingin menggunakan sedikit cerita tentang Feng Shui untuk mengakhiri video hari ini. Seorang pedagang kaya membeli sebidang tanah, membangun villa untuk diri sendiri. Di belakang villa ada sebuah hutan leci. Saat itu dia membeli tanah ini karena istrinya suka makan leci. Selama pembangunan villa, dia mencari seorang tuan Feng Shui yang sangat terkenal dan mengundangnya untuk melihat-lihat sebidang tanah villanya dan bertanya apakah Feng Shui-nya bagus. Nah, siang hari itu dia menyebut Tuan Feng Shui mengendarai mobil ke villa. Di perjalanan, kalau ada orang menyalip, pengusaha pasti akan memberi jalan. Pada saat ini, Tuan Feng Shui berkata pada pengusaha, "Keterampilan mengemudi Anda cukup bagus." Pengusaha berkata, "Yang menyalip pasti ada masalah mendesak. Aku tidak ingin menunda mereka." Setelah tiba di villa, pengusaha baru saja membuka pintu, tiba-tiba 7 atau 8 burung terbang di halaman belakang. Melihatnya, pedagang kaya itu berhenti di pintu masuk dan berkata kepada Tuan Feng Shui, "Mohon tunggu sebentar di sini." Master Feng Shui bertanya dengan kebingungan, "Ada apa? Apakah terjadi sesuatu?" Pengusaha kaya itu menjelaskan, "Seringkali ada beberapa anak kecil pergi ke halaman belakang dan mencuri leci. Kali ini pasti ada anak-anak mencuri leci dari pohon leci lagi. Ayo kita segera pergi dan lihat. Dan celakalah kalau ada anak kecil terjatuh dari pohon. Kita masuk saja nanti." Tuan Feng Shui terdiam sesaat dan berkata pada pengusaha ini, "Tidak perlu lagi lihat rumah. Juga tidak perlu lagi lihat Feng Shui. Bawalah aku pergi." Pengusaha kaya bingung. Dia bertanya apa yang salah. Tuan Feng Shui berkata, "Dimanapun kamu berada, itulah tanda kekayaan Feng Shui. Jadi, perilaku seseorang adalah faktor terpenting untuk menjaga kekayaan pribadi." Nah, video minggu ini sampai di sini ya. Kalau tertarik dengan videoku, jangan lupa subscribe catatan anomali ya. Sampai jumpa di video episode selanjutnya. Dadah!